Karena kan waktu itu sempat rame kalau nggak salah kasus Bjorka. Ya. Pas dihack. Ya. Nah bedanya dulu tuh nggak kayak sekarang. Ini gara-gara TikTok ya. Ya. Gara-gara TikTok sekarang isu apapun tuh jadi keamplifikasi. Ya. Nah Bjorka itu salah satu pintu pertama yang gue ngerasa gila Indonesia nih sampah digitalnya. Selemah itu ya. Selemah itu. Gue ngobrol sama researcher di Luxembourg. Ya. Mereka udah ngebahas quantum computing, udah ngebahas AI, generative LLM-nya gimana bikin Indonesia gitu. Sedangkan kita lihat data keamanan kita aja itu udah paling basic loh. Itu tuh nggak diamanin. Gila banget. Tahun lalu tuh gue bikin riset. Ya. Kayak kalau misalnya gue jadi Kominfo, Ya. pas TikTok bermasalah waktu itu kan, Ya. solusinya apa? Kemarin kan solusinya ban aja, tarik Ya. izinnya dan lain-lain. Ya, itu solusi favorit Kominfo memang Favorit. ban dan blok. Ban dan blok. Kadang follower yang komennya jelek di Instagram juga di blok. Jadi itu ada solusi terbaik. Gitu. Iya. Waktu itu kenapa nggak lu lihat Eropa? Gue pelajarin gini-gini kan. Eropa tuh golden standardnya digital policy. Data privacy di seluruh dunia, Yeah. governance dan lain-lain, GDPR namanya. Jadi seluruh perusahaan di sana mereka harus comply namanya GDPR atau lu nggak boleh beroperasi. Oke. Terus ada yang namanya Digital Service Act, ada namanya Digital Market Act. Itu lu tinggal Google gitu, Yeah. lu bisa dapat inspirasi kira-kira cara nge-solve masalah ini gimana. Gitu. Oke. Tahu-tahu berapa minggu kemudian blok apa, terus kayak mau Yeah. gimana negara kita maju, digital aja yang udah jadi backbone-nya seluruh negara, apalagi nanti kalau ada perang-perangan Yeah. gitu, kita aja nggak kuat defense-nya. Anggaran defense kan naik nih, Yeah. ya kan? Itu menurut gua fair, karena dunia lagi nggak baik-baik aja. Ya. Tapi defense itu harusnya anggarannya diperkuat di digital juga. Ya. Karena kan sering dengar ceritanya kan kalau kita sering bahas politik, Pegasus tahu kan Ya, ceritanya. tahu, kan? tahu. Di Indonesia tuh ada sekitar 200 sampai 300 nama yang under surveillance. Ya. Ada yang tiba-tiba HP-nya panas sendiri, Ya. kok tiba-tiba ngerekam belakang sendiri, suaranya sendiri gitu. Ya. Itu real threat yang kita lagi ngalamin sekarang gitu. Itu udah ngomong tentang government espionage, Ya. udah ngomong tentang memata-matai warganya gitu-gituan. Terus kita bisa ngapain gitu. Kalau misalnya perang di udara aja kita nggak bisa ngamanin, kita nggak perlu dijajah secara darat. Ya. Kita udah kalah. Jadi lu merasa bahwa di zaman yang sudah berubah ini masih banyak sistem-sistem yang tidak ikut berubah bersama zamannya, terutama konteksnya di Indonesia ya. Konteks Indonesia. Sehingga saat konflik itu yang bisa terjadi kapan aja terjadi, kita literally defenseless. Defenseless. Gue mau nanya deh sama lo Raymond, menurut hemat lo, menurut pemahaman lo, kenapa kira-kira institusi-institusi yang terkait, lembaga-lembaga yang terkait dengan segala namanya itu, gue juga kurang tahu ya nama-namanya apa, pokoknya yang Kominfo and the Gang lah dengan semua ininya, kenapa begitu kesulitannya mereka untuk bisa keep up dengan apa yang seharusnya mereka lakukan? Ini Dengan iya, lo paham kan maksud gua kan? Ngerti. Kenapa seorang Raymond Chin bisa paham tapi orang-orang di sana nggak bisa? Dugaan lo, ini kita di garis bawah ya, dugaan. opini, ya. UITE itu pasal karet gue ngerti. Ya. Ini gue ngutip dari Pak Prabowo kemarin bikin speech. Ya. Menurut gue itu salah satu speech yang sangat inspiratif. Ya. Pak Prabowo tuh keluarin banyak statement, swasembada, pendidikan, Ya. kemiskinan. Dia ada bilang satu, kalau ada kerusakan Ya. atau kehancuran atau apapun itu yang bobrok, Ya. itu tuh busuknya di kepalanya. Ya. Intinya, kalau lu mau suatu organisasi atau instansi atau apapun tuh beres, lu pikirin kepalanya. Kepalanya punya integritas nggak? Ya. Punya tujuan yang emang mau majuin Indonesia nggak? Apa sebenarnya ada agenda lain gitu loh? Baru yang lain tuh lebih nggak penting. Kompetensi itu datang terakhir menurut gua. Oke. Berkompeten itu penting, tapi kalau berkompeten dan nggak berintegritas, Ya. yang lebih mending keluarin budget puluhan miliar untuk sosialisasi dibanding untuk Ya, sure. hal yang lain. Betul. Nah, jadi gitu. Jadi dugaan lo adalah karena memang ada orang yang kurang tepat di posisi yang tidak tepat juga ya. Iya, Sehingga saya akhirnya itu bisa masuk. ke bawah. Culture organisasi itu selalu mulai dari kepalanya. Kan ya kepala busuk ikan itu pasti selalu dari kepalanya gitu. Iya, iya. Baru yang lain ikut busuk gitu. Tapi gue mau nanya deh dari sudut pandang orang awam gitu. Profesional seperti lu dan teman-teman lu lah misalnya. Profesional di bidang IT, profesional di bidang finance dan yang lain-lain. Sebenarnya punya ketertarikan untuk masuk ke dalam sistem nggak sih? Sebenarnya gue tertarik untuk membantu. Oke. Sangat amat tertarik untuk membantu. Apakah kesempatannya pernah datang, Raymond? Setelah lo bikin konten-konten ini, apakah menurut gue gini, apakah kontennya Raymond pedes? Iya, tapi kan yang kita lihat bukan pedes atau tidaknya. Yang harus kita lihat kan intensi Raymond ngeluarin konten itu kan sebenarnya
untuk sesuatu yang lebih baik. Benar. Ibaratnya kalau obat kan ya obat pasti pahit, tapi kan maksudnya untuk menyembuhkan gitu. Benar. Oke, berarti lu bilang lo pengen. Pernah nggak ada tawaran-tawaran kayak tawaran yang maksudnya berpartner gitu ya? Oh kita, ayo dah kalau ayo ikut atau apa gitu pernah? Tahun lalu ada. Contohnya ya ini guyonan ya, misalnya sama Ferry Wandi. Parpol dah gitu misalnya. Mungkin kita bisa make a difference gitu kan. Tapi kali ini bikin yang bagus gitu. Atau kalau ditawar menteri gimana? Jadi kan gue pernah upload konten. Kalau gue ditawar menteri, gue balik gini itu netizen di TikTok ya langsung kayak siapa yang nawarin presiden? Itu kan banyak kayak lu mau nggak coba jadi menteri dari mana parpol? Lu mau nggak coba apa? Ada beberapa bahkan yang pilkada kemarin dan pilkada sekarang kontak gue gitu. Tapi gue punya satu jawaban. Lu mau gue masuk buat ngebantu? Apa cuma buat bersihin nama lu? Yang sering terjadi dan gue udah diundang ke 4 kementerian. Itu ngobrol di belakang layar lah ya. Off the record ini. Ujung-ujungnya intensinya cuma karena gue punya suara. Tolong komunikasikan program ini dengan baik. Which menurut gue kinda bullshit. Lu mau gue kerja apa lu cuma mau bagus-bagusin doang gitu. Nah kalau tujuannya untuk yang kedua gue pasti tolak. Karena udah kelihatan kan. Kalau misalnya tujuannya buat pembersihan nama buat apa? Kalau lu mau benar-benar ada kontribusinya, ada kerja, mau benerin nih cyber security di Indonesia, mau benerin nih apa? Gue siap kontribusi gitu. Tapi masalahnya nggak ada yang offer kayak gitu. Meng-highlight kata-kata lo, kontribusi. Sebenarnya untuk profesional, mungkin lo bisa mewakili sebagian atau banyak profesional di luar sana. Tapi sebenarnya bekerja di pemerintahan itu sesuatu yang seksi nggak sih untuk para profesional kayak misalnya dengan kira-kira kenapa? Sama sekali nggak seksi. Kira-kira kenapa? Kalau gue 10 tahun di dunia swasta. Jadi kalau misalnya ada yang perlu dikerjain, oke, kita harus ngelakuin ini ya. Step 1, 2, 3 kerjain, besok jadi, lusa jadi. Work frame-nya jelas. Jelas. Lu mau kerjain apa? Lu tinggal kerjain gitu. Tapi kalau masuk ke pemerintahan, birokrasi itu bukan hal yang buruk sebenarnya. Birokrasi itu kalau di organisasi itu buat ngejaga yang namanya governance, kerapihan, tanggung jawab. Kalau misalnya ada yang kenapa, ketahuan siapa gitu. Tapi kalau birokrasinya kepanjangan, yang harusnya bisa beres 1 minggu, cuma butuh budget 1 miliar, keluarlah budget 10 miliar, keluarlah timeline 3 bulan gitu misalnya. Jadi kalau orang yang biasa kerja di swasta disuruh pindah ke pemerintahan pasti stres. Gue bisa kerjain 1 hari nih, kenapa lu minta gue selesaiin 1 minggu? Belum lagi, lu ngomong sama dia dulu ya, coba jilat. Coba lu deketin dia deh gitu loh. Ini belum lagi lobbyingnya ya. Belum lagi lobbyingnya gitu. Jadi kalau orang profesional pada umumnya, dia ngerjain itu sebagai profesi. Lu disuruh apa, lu beresin. Kalau di pemerintahan tuh realitanya terlalu panjang birokrasinya. Jadi kalau misalnya gue ditawarin, gue cuma minta satu hal. Apakah ada arah sistem ini bisa dibenarkan atau enggak? Dan jawabannya cuma satu. Apakah pemimpinnya punya tangan besi atau enggak? Ya gue sih berharap Pak Prabowo tangan besi ya. Tapi menurut lo di keadaan kita yang saat ini style pemimpin yang keras tuh memang diperlukan? Sangat diperlukan. Sangat amat diperlukan pemimpin yang tegas, keras, berpendirian dan berintegritas. Cuma kadang pemimpin yang tegas pun kalau ring satunya orang-orang yang ngebisikin dia setiap hari gitu loh. Ada influence apa, ujung-ujungnya juga bakal belok. Se-iron handnya kalau lu di sekelilingin sama orang-orang yang punya agenda tertentu lah ya. Dia nggak bakal bisa kerja secara maksimal. Itu problemnya sih. Kalau gue ngelihatnya, opini gue ya, Pak Prabowo ini harusnya jadi presiden yang paling baik dari semua pilihan. Tinggal orang sekitarnya oke nggak gitu. Dan gue rasa dan mungkin teman-teman juga setuju, siapapun presidennya pasti akan terbentur di masalah yang sama ya. Adalah circle tempat dia berkeliling, karena kan pada akhirnya kita adalah kumpulan dari terlalu banyak orang dengan kepentingan yang berbeda-beda.